Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya tentunya. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Nah sebelumnya aku mau tanya nih, kalian pernah nggak sih yang namanya ngalamin kejadian mistis? Pernah nggak? Kalau aku sih pernah guys. Mungkin lebih dominan ke kata sering malahan. Dari kecil sampai sekarang ini. Nah tapi memang ceritaku itu belum ada yang aku spill ke media apapun. Mungkin baru kali ini. Dan ini first time-nya atau perdananya lah. Kalau ditanya soal pramuka, pasti kalian juga tidak asing dengan kata kemah. Kalian pernah nggak sih ikut sebuah perkemahan? Ada kejadian-kejadian nggak? Mungkin bagiku ini adalah kemah yang paling menyeramkan. Bagi kalian yang berjiwa pramuka pasti suka dengan cerita ini. Tapi kalau jiwanya penakut kayak aku gini sih ya buru-buru ya kan. Buru-buru suka maksudnya. Nah cerita ini itu berawal dari dulu diselenggarakannya kemah satu angkatan yang mana bertempat di Jawa Tengah. Tempatnya memang bumi perkemahan guys. Tapi di situ pula ada kayak sendang gitu loh. Sumber mata air di bawah pohon besar dan disakralkan di situ. Jadi agak mistis gitu loh. Keberangkatan dari sekolah hingga sampai bumi perkemahan pun berjalan lancar dengan membawa 3 atau 4 truk lah kisaran kemarin itu. Singkat cerita, setelah melakukan berbagai kegiatan, maksudnya sudah mendirikan tenda, terus kegiatan-kegiatan seremonial opening dan lain sebagainya itu, tibalah di acara yang paling seru. Apa itu? Api unggun. Kalau api unggunnya biasa sih pasti seru guys. Tapi ini beda sekali guys. Kita itu bukan yang excited, tapi ke takut rasanya. Saat menghidupkan api unggunnya dan hingga pembacaan Dasa Dharma Pramuka gitu kan, itu belum ada apa-apa guys. Itu belum ada muncul hal-hal yang aneh gitu kan, belum ada. Tapi setelah api itu disulutkan, api yang berkorban, api yang berkobar itu membentuk sesosok wajah wanita. Dan sialnya lagi guys, aku yang pertama kali melihatnya. Aduh, gak habis pikir kan, kenapa harus aku gitu. Seketika kan aku langsung tanya kepada temanku gitu kan, Don, kayak kok genine koyo raiwung ya. Kowe reti tak ora sih? Endi lah, ora ono kok. Rasa ndobel koyo wis wengi-wengi koyo ngene iki. Posisinya itu aku bersama reguku di barisan paling utara guys. Beberapa saat kemudian, aneh sih menurutku, tiba-tiba gerimis. Kok merinding aku. Dan kalian tahu nggak? Seketika itu ada yang menjerit dari salah satu regu perempuan guys. Sontak semua orang kan kaget gitu loh dengan hal tersebut. Dan kalian tahu nggak? Kejadian itu tuh terus berulang sampai kira-kira itu hampir separuh dari jumlah keseluruhan regu pramuka itu. Karena hal tersebut, acara pun dipercepat dan disuruh untuk berkumpul di pendopo. Tapi ada hal yang membuat aku geleng-geleng guys. Apa itu? Gerimisnya itu hanya di area lapangan itu saja. Di pendopo dan di sekitarnya itu nggak ada gerimis. Nah kan dari pavingnya itu kelihatan kalau basah itu kan. Tapi itu nggak basah loh. Dan di saat itu pula kita semua itu pun diwejang untuk tidak mengosongkan pikiran oleh pembina. Karena di pendopo sekalian absensi, ada satu temanku yang belum nampak. Ada. Marai kesel wong wae. Tapi tenang guys. Sebut wae lah, namanya itu Iqbal. Dia itu gimana ya? Dia itu tidak ikut kumpul di pendopo. Ternyata itu karena kelupaan sholat isya. Aduh. Memang satu orang ini agak berbeda guys. Sukanya nunda-nunda, apapun pun ditunda ya. Kayak kalian semua itu kan suka nunda-nunda. Karena seluruh siswa pun diminta untuk berkumpul di pendopo dan hanya Iqbal yang belum kelihatan. Ya mau nggak mau lah, salah satu dari tim regu harus mencari. Yang ngalah juga sih akhirnya. Kebetulan sih ketemu guys. Dia masih di tenda. Dimana setelah itu pembina pun memberikan instruksi untuk melanjutkan kegiatan. Akan tetapi hanya diperuntukkan untuk regu laki-laki. Laki-laki ya? Lah, jadi kan malah pilih kasih itu pak.
nggak gitu guys, maksudnya itu nggak gitu. Semuanya itu ada alasan yang konkret. Dimana? Karena mempertimbangkan dari berbagai faktor, seperti kejadian tadi kesurupan, terus yang banyak yang belum fit karena hal tersebut. Ya akhirnya pun disetujui bahwa jurit malam akan dilakukan oleh regu laki-laki saja. Tahu gak kalian jurit malam itu apa? Loh kayak ya banyak sih ya, versinya itu banyak, tapi kali ini itu kayak perjalanan gitu, perjalanan malam gitu, berpetualang gitu. Seru sebenarnya. Tapi itu posisinya memang posnya agak serem sih. Pos awal itu kan perjalanan itu treknya menanjak. Gini loh, vertikal banget menanjaknya. Kayak mendaki gunung Everest lah. Hingga hampir sampai ke pos akhir. Nah, di pos akhir ini melewati lembah, guys. Nah, itu sih posisi yang paling mengerikan. Nah, disitulah banyak teman-teman yang melihat penampakan ada bendera hitam lah. Terus ada Mbak Kunti lah, ada Mas Poci lah, pokoknya lengkap deh. Pokoknya itu hampir keseluruhan para lelaki tuh tahu dan diperlihatkan hal seperti itu. Alhamdulillahnya reguku aman guys. Itu adalah sebuah mukjizat guys. Singkat cerita, karena berkeringat sehabis melakukan yang namanya jurit malam tadi, aku dan satu kawanku ini pun memutuskan untuk mandi dahulu. Maksudnya mendahului teman-teman lah, sebelum sholat subuh berjamaah gitu kan. Soalnya sudah hampir jam setengah 4-an lah. Yaitu si inisiatifku aja sama temanku tadi gitu loh. Di kamar mandinya itu satu wilayah dengan sendang tersebut guys, dan berada di bawah pohon besar. Lah itu kan posisinya malam-malam gitu kan. Pas sepi sunyi tiada bunyi. Jiwa ketakutanku pun meronta-ronta, tahu gak sih? Aduh. Dan makanya aku sama temanku pun bergantian untuk menjaga gitu loh. Dan aku duluan, takutnya kan ada apa-apa, kan nggak tahu kan kita. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba dari samping kamar mandi yang aku gunakan itu ada suara orang yang lagi mandi. Padahal tadi kan kosong, nggak ada orang pas awal aku masuk gitu kan. Ya mungkin aku kan positif thinking aja. Aku mikirku si temanku ini yang masuk ke dalam gitu. Mungkin kelamaan nungguin aku atau ketakutan di luar. Bisa jadi kan. Karena mandiku pun sudah selesai, yuk tak panggil toh temanku tadi. Rip, ayo toh balik gitu kan. Lah kok gak ono jawaban gitu. Tak panggil lagi, Rip, ayo. Sampai beberapa kali tak panggil pun gak ono jawaban guys. Yuk tak buka toh pintu kamar mandi sing sampingku mau guys. Tapi kalian tahu gak? Kamar mandinya kosong. Yo langsung keluarin jurus Aryan laju. Itulah aku, mau gimana lagi, aku kan pemberani ya guys. Ya aku langsung lari lah terbirit-birit saat itu. Nah sampailah di tenda, refleks temanku yang tadi jaga pun bilang, pas aku naik jobo aku ngerti loh, ono bayangan ireng iku malah mlebu nek kamar mandi sampingmu, aku mau. Yo aku langsung melayu lah, aku digupol kok. Lah aku kok gak krungu yo awakmu ku mau melayu yo Rip yo. Lah wong kowe atus gebyar-gebyur are. Mulai krungu koyo ngono kuwi. Ya wis lah, lupakan wae Rip. Wis ndang gege ayo persiapan kanggo salat engko. Ya rasane hawa-hawane kok gak kepenak wis ngene kok. Ayo ndang gege lah. Nah, time skip ya guys. Seluruh kegiatan sudah selesai dan melaksanakan acara penutupan. Baru sampai amanat dari pembina. Lagi dan lagi kesurupan massal guys. Hingga akhirnya pun dipercepat untuk segera langsung kemas-kemas, beberes dan pulang meninggalkan tempat tersebut. Tibalah seluruh siswa di sekolah. Tapi ada kejadian mengejutkan lagi, di mana baru saja turun dari truk tadi ya kan, pulang pergi kan naik truk gitu kan, dan masuk ke dalam sekolah langsung pada kesurupan lagi. Padahal dari sana tadi itu sudah sadar dan fit. Lah kok tiba-tiba pada kesurupan? Ada apa ini sebenarnya kan gitu. Akhirnya karena dirasa sudah urgent banget, dipanggillah Pak Yai untuk meruqyah siswi yang kesurupan. Alhamdulillah pada siuman guys, dan pada pulang ke rumahnya masing-masing. Apakah sudah selesai? Jawabannya belum selesai. Di mana ada salah satu ayah dari siswi ini yang melapor bahwa kondisi putrinya memburuk
Setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian dari pihak guru dan juga ayahnya mencari orang yang benar-benar paham akan hal tersebut. Ada apa sih dengan putri bapak tersebut gitu kan. Guru-guru dan juga ayahnya pun bertanya-tanya dengan kondisi anaknya tersebut gitu. Kata si Pak Yai yang merukyah itu ada jin pengganggu yang masuk ke dalam bonekanya tadi. Nah, boneka tersebut itu dibawa guys di dalam perkemahan kemarin, dan katanya juga jin yang melekat di dalam boneka tersebut itu suka dengan anak gadis tersebut. Terus banyak kabar bermunculan sih, maksudnya kabar-kabar miring lah, apalah itu, karena kejadian-kejadian di perkemahan tersebut. Kenapa saat di perkemahan itu banyak yang kesurupan? Itu katanya sini kan kabar miring ya. Mau percaya atau tidak ya terserah lah. Juru kuncinya itu belum izin kepada penunggu tempat tersebut. Seperti itu guys kisahku dahulu saat berkemah. Bukannya asik ya, tapi malah kayak conjuring jadinya. Tidak akan pernah kulupakan kisah-kisah tersebut, seperti kisah mantan. Mantan nyakitin, ngapain dikenang? Pasti kan kalian bertanya-tanya kan, bagaimana kondisi mbaknya tadi yang disukai jin tersebut kan. Selebihnya pun saya nggak tahu guys. Yang pasti katanya sih sudah sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Oke, jadi begitu ya guys. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat kalian yang punya beberapa kisah horor dan lain sebagainya, boleh dikirim di sini ya. Email sini boleh. Kalau kalian mau japri WA ya silahkan. Nanti tak kasih PC di email. Assalamualaikum.